Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah baik Bu. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya persilahkan Budia untuk memimpin doa. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bu Fitri menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman serta pengertian sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan ilmu yang kami dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Ya, pada pelajaran hari ini kita harus kasih speaking dulu ya, biar semangat. Pak Kemal, silahkan Pak. Oke Bu, ya ibu-ibu semua harap dapat dinyalakan kameranya. Sudah Pak, siap. Ya udah ya. Sekarang ikuti perintahnya ya Bu. Jangan sampai tidak diikuti. Siap. Ya. Ya, nanti ketika saya katakan siap, ibu-ibu semua harus memberikan penghormatan kepada ibu instruktur kita pada hari ini. Siap, Bu? Ya. Siap? Oke, kalau begitu. Ya, pada hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Kepada ibu instruktur kita pada hari ini, Bu Khoridatul Jannah. Hormat, gerak! 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 Ya, demikian. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas Pak Kumat rindu penghormatannya. upacara Pak ya. Kumat ada-ada aja. Kangen tatap muka. Iya. Oke, kita bisa mulai ya. Materinya adalah tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Artinya oke. Modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Nah, kita harus tahu dulu pengertiannya. Modul ajar adalah Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi alat atau sarana media atau acuan kita, buku panduan kita, kalau gampangnya seperti itu ya. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian, guru harus memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, kalau sudah punya modul ajar atau modul ajar sudah disusun, kita harus mempertimbangkan juga komponennya. Apa saja komponennya? Di sini komponen modul ajar ada 3 komponen inti, yaitu informasi umum,
komponen intinya, dan lampiran. Informasi umum meliputi identitas sekolah, misalnya dari SD saya, SD Negeri Teduh 1, Kecamatan Demak. Kemudian ada nama penyusunnya, pasti siapa yang menyusun modul, ya kan? Institusinya dari mana, dan tahun disusunnya modul ajar adalah tahun kapan. Kalau modul ajar untuk sekolah penggerak ini ya pasti tahun ini ya 2021 sudah bisa launching. Kemudian jenjang sekolahnya untuk SD, SMP, atau SMA. Kemudian kelasnya, kelas modulnya untuk kelas berapa? Misalnya kelas 2, berarti kelas 2 fase A. Alokasi waktunya, yaitu penentuan alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing. Itu adalah informasi umum ya dari komponen modul ajar. Kemudian ada kompetensi awal setelah informasi umum tentang identitas sekolah. Ada kompetensi awal, yakni pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian profil pelajar Pancasila, tentu kita sudah sangat paham karena dari hari pertama kita mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Harus ada 1 atau 2 dari profil pelajar Pancasila yang kita cantumkan di dalam modul ajar sebagai cerminan dalam konten atau metode pembelajaran yang diterapkan. Harus ada profil pelajar Pancasilanya, termasuk yang bagian mana, entah itu kreatif, kritis, atau berkebinekaan global, dan lain-lain. Kemudian ada sarana dan prasarana, itu juga penting masuk ke informasi umum karena sarana adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, ya kan? Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana juga penting diperhatikan agar dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran dan bermakna untuk semuanya. Yang kelima, informasi umumnya adalah target peserta didik. Peserta didik menjadi target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yakni peserta umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya ini tatap muka atau jarak jauh karena kemarin sampai sekarang masih pandemi, jadi model pembelajarannya ada yang daring, ada yang luring, ada yang blended learning, 50% masuk, 50% belajar di rumah, dan ada yang tatap muka meskipun 1 minggu 2 kali. Nah, kemudian kita masuk ke komponen inti. Komponen inti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, dari pengetahuan, kemudian dari keterampilan, maupun dari sikap atau afektif. Semua dikolaborasikan menjadi tujuan pembelajaran yang bermacam-macam dan kemudian ditampilkan di dalam modul ajar. Komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalimat pemahaman bermakna. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan.
Kemudian komponen inti yang lain adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pertanyaan pemantik yaitu apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Itu kalau pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mapel agama, misalnya adalah surat Al-Asr. Contohnya, pertanyaan pemantik, surat Al-Asr itu kan tentang cara memanfaatkan waktu dengan baik. Apakah anak-anak sudah memanfaatkan waktu dengan baik? Berapa kali belajar dalam sehari? Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan pemanfaatan waktu. Kemudian komponen inti yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tentu harus tuntut mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Langkah-langkahnya pun sudah ditulis urut sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, ya kan? Kemudian komponen inti yang selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Untuk apa? Untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, asesmennya bisa diagnostik sebelum pembelajaran, bisa selama pembelajaran berupa soal-soal singkat yang kemudian dijawab langsung oleh siswa dan kemudian asesmen di akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif itu. Nah, kemudian asesmen ini bisa dilakukan jika performa dan tertulis iya, tergantung dari yang direncanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Komponen inti yang terakhir adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan jika peserta didik belum mencapai KKM atau nilai ketuntasan minimum. Kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut atau harus mengulang pembelajaran karena memang tidak mampu dalam pengayaan. Pengayaan masih belum sampai KKM bisa dilakukan remedial. Nah, remedial bisa dilakukan ketika jam istirahat bisa atau ketika setelah pulang sekolah bisa kira-kira 30 menit atau 20 menit bisa untuk melakukan remedial dengan guru mata pelajaran. Itu pun kalau berkenan, ya. Kalau tidak berkenan bisa dilakukan di lain waktu yang tidak mengganggu proses pembelajaran. Begitu. Kemudian komponen yang terakhir adalah lampiran, yang mana meliputi lembar kerja peserta didik yang ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Jadi semacam soal-soal yang diberikan kepada peserta didik sebagai lembar kerja soal-soal. Kemudian lampiran yang kedua adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Di modul juga harus dicantumkan bahan bacaan guru dari mana, dari buku guru, buku siswa, atau sumber belajar yang lain. Lampiran yang ketiga adalah glosarium atau kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Misalnya, di mata pelajaran agama itu kan banyak istilah-istilah seperti mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Banyak yang masih kurang tahu peserta didik. Jadi, ditampilkan di modul ajar sebagai ingatan juga sebagai guru. Terkadang guru juga lupa, kadang kebalik sama mu'alaf sama mukallaf, kemudian kayak musyrik sama syirik, seperti itu, maksum atau yang lain kata-kata yang sekiranya memerlukan pemikiran lebih mendalam, tidak hanya untuk guru tapi juga untuk peserta didik. Kemudian daftar pustaka dalam modul juga harus dicantumkan sumbernya, pembuatan modulnya dari mana, kemudian referensinya dari mana, apakah dari buku atau internet, majalah, koran, dan lain sebagainya yang penulisannya sudah
terstruktur gitu ya, sudah ada semua dari tahunnya dulu, kemudian penerbitnya, tahun terbit, judul bukunya, seperti itu. Terima kasih, itu adalah konsep modul ajar dan komponennya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilahkan. Saya boleh, Bu? Boleh, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya, Bu. Di saat kita sebagai tenaga pendidik menemukan salah satu di antara peserta didik tersebut harus diremedial. Kemudian setelah diadakan remedial, masih juga terkendala dengan anak tersebut masih perlu waktu untuk diremedial. Di saat seperti kenaikan kelas, sang anak ini tadi masih belum mampu untuk memenuhi ekspektasi daripada seorang tenaga pendidik. Nah, jadi bagaimanakah solusi kita sebagai tenaga pendidik untuk membantu anak ini, karena yang kita ketahui sang anak masih juga belum bisa untuk katakan kalau untuk naik kelas masih harus dipertanyakan ini naik kelaskah atau tidak. Ya, demikian dulu, Bu. Terima kasih. Wah, Ibu instruktur masih belum terdengar. Suaranya Bu Jana nggak kedengaran. Masih belum, Bu. Dengar? Udah mulai, tapi masih kecil. Kecil tadi pas presentasi. Iya, pas presentasi bagus, suaranya besar. Halo? Belum kedengar, Bu. Malah hilang suaranya. Ada yang mau menanggapi dulu? Oh ya, udah dengar. Ada Bu Muna? Ya, saya coba ya, Bu ya. Ya, Intinya saya tadi sambil ya. cari. Iya, intinya tadi itu anak yang remedial, yang tidak diyakini bisa naik kelas atau tidak ya Pak Kemas ya gitu ya? Ya Bu, benar. Kalau kita lihat di materi sebelumnya itu, kalau di kurikulum sekolah penggerak ini tidak ada anak yang tidak naik kelas. Nah, itu tadi yang jadi masalah. Iya, tidak ada anak yang tidak naik kelas. Karena nanti kan misalnya kita kan di kelas 1 misalnya anaknya itu belum bisa baca ya. Ya. Belum bisa baca, tetap dinaikkan. Baca tulis, katakan demikian, baca dan tulis. Baca tulis, tidak bisa baca tulis, tapi harus tetap dinaikkan di kelas 2. Itu aturan kurikulumnya sepertinya Pak Kemas. Nah, bagaimana langkah yang harus kita lakukan dengan hal yang seperti ini? Kemarin juga sudah ada di materi kita, yaitu dengan, yaitu gunanya asesmen diagnostiknya. Pas di kelas 2 kan gurunya itu mengadakan asesmen sebelum memulai di tahun pelajaran baru itu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru-gurunya kan mengadakan asesmen diagnostik. Di sana mereka melakukan tes awal pada siswa, baik asesmen diagnostik non kognitif ataupun yang kognitif. Nah, di situ nanti mereka bisa melihat, oh ini anak yang berkemampuannya di atas rata-rata untuk materi yang kelas 2 misalnya. Oh ini anak kelompok yang kedua itu anak-anak yang kemampuannya sedang. Kemudian oh ini yang
kelompok ketiga anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, saya lihat kemarin di langkahnya itu, yaitu anak yang di bawah rata-rata ini, anak yang memiliki kemampuan lebih ini langsung belajar sama gurunya kalau sudah masuk materi. Nah, sedangkan anak-anak yang sedang itu, yang kelompok kedua juga langsung ikut, tapi kadang dikasih materi tambahan sama gurunya. Nah, sedangkan anak yang di bawah rata-rata ini yang seharusnya tidak naik kelas, tetapi tetap dinaikkan kelas juga. Nah, ini dibuat kelompok khusus. Mereka ada 2 langkah di sini saya lihat kemarin, yaitu langkah pertama dititipkan kembali di kelas 1 anak-anak ini. Mereka ikut belajar kembali di kelas 1, tapi mereka tetap murid kelas 2 gitu, saya lihat. Kemudian yang cara keduanya yaitu dengan memberikan kelompok belajar khusus dengan bimbingan guru dan orang tua. Seperti itu, Pak Kemas, langkah-langkah mengatasinya. Ada 2 langkah untuk anak-anak yang tadi yang seharusnya tidak naik kelas tapi tetap dinaikkan kelasnya. Langkah pertama itu dikembalikan dia belajar di kelas 1 dengan materi kelas 1 itu dibimbing guru kelas 1, tapi dia tetap statusnya sebagai anak kelas 2 gitu. Langkah yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat kelompok belajarnya di luar sekolah dengan bimbingan guru, orang tua, dan bisa ditambah juga guru les gitu. Ya, begitu Bu tanggapan saya tentang pertanyaan Bu Kemas. Iya, begitu ya Pak Kemas. Bu Muna sudah sangat kompleks sekali jawabnya. Kalau saya menambahi, pada kenyataannya kurikulum sekarang kan tidak ada siswa yang tidak naik kelas ya kan. Semuanya dinaikkan. Memang masih tertinggal secara pengetahuannya, terus dari nilainya asesmen kan kurang. Jadi ya itu tadi dibuat kelompok kecil. Kalau saya rasa dititipkan kembali ke kelas sebelumnya juga mungkin ada rasa malu ya kalau siswa itu Pak. Ya itu kemungkinannya dibuat kelompok kecil, kemudian diajar kembali materi yang tertinggal ataupun yang belum paham, dipahamkan sampai paham, begitu menurut saya. Apa ada yang mau, Pak Kemas mau kasih feedback lagi? Ya, kadang tidak dapat juga kita pungkiri anak yang kemampuan yang di bawah rata-rata itu untuk menutupi kekurangannya, maka dia akan mengganggu teman-temannya itu. Jadi katakanlah si anak ini tadi anak nakal. Jadi, untuk menutupi bahwasanya dia itu tidak mampu, kadang dia tidak bisa, maka dia akan mengganggu teman-teman yang lain. Dan konsentrasi anak-anak yang sedang belajar jadi lebih terganggu lagi gitu. Ya, terima kasih Pak Kemas. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Fitri, Bu Tia, Bu Muna sendiri? Udah pas Bu, ya. Udah jelas materinya. Udah jelas, ya. Berarti waktunya review materi tentang konsep modul ajar ini. Siapa yang mau review? Saya coba Bu. Oh ya, silakan Bu Muna. Baik, saya akan sedikit mereview tentang materi kita yang luar biasa sudah disampaikan Bu Jana dengan sangat baik sekali, sangat jelas. Di mana materi kita hari ini adalah tentang komponen modul ajar, di mana modul ajar itu sendiri merupakan alat atau media atau panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk membuat model ajar ini kita modul ajar ini mempunyai 3 komponen pokok. Yang pertama yaitu ada komponen informasi umum, yang kedua ada komponen inti, yang ketiga ada lampiran-lampiran. Yang mana pada komponen informasi umum di situ ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan.
Kemudian pada komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Nah, pada komponen yang ketiga itu di lampiran itu ada lembar kegiatan kerja siswa, kemudian ada glasium dan daftar pustaka. Ya, itu sedikit review dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Muna. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung pembelajaran. Saya minta maaf apabila dari awal sampai akhir tadi ada kesalahan yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.